Salam persaudaraan dari Bukit Sandar Matahari Ledalero. Kami menyapamu semua dalam senandung ucap salam dalam Sang Sabda. Bacaan Injil dan Renungan hari ini, edisi 25 Februari 2024, hari Minggu, pekan kedua masa Prapaskah, disusun dan dibawakan oleh Frater APTB SVD. Selamat mendengarkan. Bacaan diambil dari Injil Markus bab 9 ayat 2 sampai 10. Sekali peristiwa, Yesus berbicara tentang bagaimana ia akan menderita sengsara. Sesudah itu, ia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan bersama-sama mereka naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, dan pakaiannya sangat putih berkilauan. Tidak ada seorang penatu pun di dunia ini yang dapat memutihkan pakaian seperti itu. Lalu tampaklah kepada mereka Elia dan Musa. Keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Rabi, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Biarlah kami dirikan 3 kemah, 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Petrus berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Lalu datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah putraku yang terkasih, dengarkanlah ia." Tiba-tiba sewaktu memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat seorang pun bersama mereka, kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan supaya mereka tidak menceritakan kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu sebelum Putra Manusia bangkit dari antara orang mati. Mereka memegang pesan itu sambil mempersoalkan di antara mereka apa yang dimaksud dengan bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Menjadi pewarta kabar gembira. Saudara-saudari yang terkasih, hari Minggu ini kita memasuki pekan kedua masa Prapaskah. Injil pada hari ini menceritakan peristiwa Yesus dimuliakan di atas Gunung Tabor. Dalam kemuliaannya, Yesus mengenakan pakaian putih berkilat-kilat bersama Musa dan Elia. Para murid yang berbahagia hendak membuat 3 kemah. Muncul suara dari langit, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Peristiwa ini adalah peristiwa yang luar biasa, sehingga muncul beberapa pertanyaan bagi kita. Mengapa peristiwa ini terjadi di gunung? Mengapa Musa dan Elia yang tampak hadir? Dan mengapa Yesus hanya mengajak Petrus, Yakobus, dan Yohanes dari ke-12 rasul yang ada? Saudara-saudari yang terkasih, gunung dalam kisah Perjanjian Lama
melambangkan tempat yang tinggi, yang merupakan tempat yang suci, tempat Tuhan turun dan bertemu dengan manusia. Musa dan Elia merupakan dua tokoh penting dalam Perjanjian Lama yang menjadi saksi kesakralan gunung, di mana Tuhan hadir secara langsung dan menunjukkan kebesarannya. Kehadiran Musa dan Elia dalam Injil hari ini menjadi jembatan untuk menghubungkan kisah Perjanjian Lama dengan kehadiran Yesus dalam kisah Perjanjian Baru, bahwa Yesus adalah bukti pemenuhan hukum dan nubuat dari Perjanjian Lama. Yesus juga sengaja mengajak 3 murid saja, sebab ketiganya adalah murid yang cakap dan setia. Sesungguhnya Yesus hendak mempersiapkan ketiganya untuk suatu masa depan dengan kesadaran baru bahwa nantinya mereka tidak lagi menyembah Tuhan di gunung, melainkan menjadikan Yesus sebagai pusat kehidupan iman mereka. Tugas ini diperjelas oleh Yesus sendiri dengan mengatakan bahwa mereka hanya boleh mewartakan peristiwa ini setelah kebangkitannya. Pada akhirnya, ketiganya menjadi tokoh penting dalam kehidupan para rasul setelah kebangkitan. Saudara-saudari yang terkasih, Injil yang telah kita dengar tadi hendak mengajak kita pada perumusan kesadaran baru dari gunung dalam Perjanjian Lama kepada Yesus dalam Perjanjian Baru. Tugas kita jelas, yakni menjadi pewarta kabar gembira keselamatan Yesus sebagai Putra Allah yang hidup. Pada masa Prapaskah ini, kita menjadi pewarta kabar gembira Yesus dengan membuka diri pada pertobatan melalui pengakuan dosa-dosa kita dan hidup dalam kasih persaudaraan. Kita terbuka untuk mengampuni sesama yang bersalah pada kita dengan memberi maaf. Kita hidup bersolider dengan sesama kita dengan membantu yang susah, merangkul yang kesepian, dan menghibur yang sedih. Dalam dunia yang penuh tantangan ini, kita perlu meneladani Petrus, Yakobus, dan Yohanes yang tanggap pada situasi dan setia pada penghayatan iman, agar kita layak berbahagia dalam keselamatan melalui peristiwa sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Semoga. Hei bersaudara, umat Tuhan di lubang moral. Sahabat-sahabat pencinta Sang Sabda, kita baru saja mendengar bacaan Injil dan renungan edisi hari ini. Sampai jumpa kembali pada edisi berikut. Terima kasih kepada Divisi Kerohanian website Seminari Tinggi Santo Paulus Ledalero. Semoga Sang Sabda menjiwai seluruh pengalaman hidup kita hari ini. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Dalam satu hati, di dalam kasih Yesus.